warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi dari Regu Cempaka, Pendidikan Matematika Unip 2 Jombang. Di sini saya akan memenuhi tugas T7, yaitu metode pembina pramuka penggalang. Di mana metode di mana metode kepramukaan ada 8, yaitu yang pertama, mengenal kode kehormatan pramuka, yang kedua, belajar sambil melakukan, yang ketiga, sistem berkelompok, yang keempat, yaitu kegiatan yang menarik dan menantang serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, yang kelima, yaitu kegiatan di alam terbuka, yang keenam, sistem tanda kecakapan, yang ketujuh, yaitu sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, yang terakhir, yaitu kedelapan, yaitu sistem awong. Unsur kehormatan sebagai salah satu unsur metode kepramukaan merupakan unsur sentral metode kepramukaan, juga merupakan alat pendidikan. Sebagai unsur sentral dalam metode kepramukaan, berarti bahwa kode kehormatan berfungsi sebagai pengendali penerapan unsur-unsur lain dalam setiap kegiatan yang diikuti peserta didik. Sikap, tingkah laku, dan budi pekerti peserta didik terbina selama proses pendidikan dengan mengikuti kegiatan. Dalam demikian, sasaran penerapan moral dicapai melalui proses pendidikan praktis yang kesinambungan. Yang kedua, yaitu belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan sebagai salah satu unsur metode kepramukaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik dalam setiap kegiatan untuk berkreasi, berinovasi, berpraktek, bereksperimen. Tersebut sebagai cara membantu peserta didik mengembangkan diri secara mandiri, baik mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, maupun sosialnya. Yang ketiga, yaitu sistem berkelompok. Sistem berkelompok atau sistem tim sebagai salah satu unsur metode kepramukaan merupakan cara pemberdaya kecenderungan alamiah kaum muda untuk berkelompok dan menciptakan suasana lingkungan yang disenanginya. Kecenderungan ini dalam kepramukaan digunakan sebagai alat untuk menyalurkan pengaruh-pengaruh penting atas kaum muda ke arah yang konstruktif. Dalam sistem berkelompok diterapkan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja, dan bekerja sama dalam kerukunan. Dalam kepramukaan, peserta didik yang sebaya dikelompokkan dalam satuan kecil, yaitu seperti barung, regu, dan sangga, yang beroperasi sebagai suatu tim. Dalam setiap tim diadakan pembagian tugas dan tanggung jawab demi kelangsungan hidup dan keberhasilan misi tim tersebut. Masing-masing tim memilih secara demokrasi pemimpin tim yang memimpin timnya seperti ketuanya. Pembina berperan sebagai pendukung, motivator, konsultan, atau pemberi masukan-masukan atau pengarahan-pengarahan kepada timnya tersebut. Yang keempat, yaitu kegiatan yang menarik dan menantang serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Jadi, sebagai pembina pramuka bukan hanya sebagai pemberi materi. Jadi, pembina pramuka harus sekreatif mungkin memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik serta menantang. Tak lupa juga mengandung unsur pendidikan di dalamnya. Jadi pembina tak
hanya sebatas pemberi materi, pemberi tugas, kemudian memberikan permainan yang sudah pernah peserta didiknya temui. Jadi pembina harus kreatif dalam memberikan kegiatan-kegiatan yang sangat berguna untuk peserta didiknya dan selalu mengikuti tren di masa ini. Jadi tidak hanya monoton. Yang kelima yaitu kegiatan di alam terbuka. Jadi pramuka ini tidak melulu hanya di dalam kelas, di dalam ruangan, tetapi kita harus menyelingi dengan kegiatan-kegiatan di alam terbuka seperti jelajah alam atau hanya sekedar memberi materi, tapi kita lakukan tidak di kelas tetapi dilakukan di luar ruangan. Jadi peserta didik bisa merasakan kita dekat dengan alam. Jadi kita harus menyayangi alam, bahwa alam inilah yang ada di sekitar kita. Sekian sedikit pembahasan tentang metode pembina pramuka di Penggalang. Saya Firdausi mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.